Saat rumah kami terendam banjir. Suami mengajakku tinggal sementara di rumah ibu mertuaku. Tapi, ibu mertuaku berkata, kamu boleh tinggal di sini, tapi tidak dengan anak dan istrimu. Sudah tidak ada tempat lagi untuk mereka. Aku dihina karena dianggap miskin. Suamiku langsung mengajak kami pergi. Ibu mertuaku pasti tertawa puas, mengira kami akan tidur di jalanan. Tapi mereka tidak tahu, kalau... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Air bah itu datang tanpa peringatan. Dalam 1 jam, air sungai yang meluap telah berubah dari genangan semata kaki menjadi arus deras setinggi pinggang orang dewasa. Rumah kontrakan sederhana milik Kinanti dan Yuda tak mampu bertahan. Air coklat pekat menerobos masuk, menelan perabotan mereka satu persatu. Kinanti, dengan hijab yang sudah basah kuyup, menggendong Lala, putri kecil mereka yang baru berumur 4 tahun. Lala menangis kencang, tubuh mungilnya menggigil hebat entah karena takut atau dingin. Yuda, suaminya, berjuang mendorong pintu depan yang macet melawan arus. Kita harus pergi, Mas. Airnya semakin tinggi, teriak Kinanti panik. Iya, sayang. Kita ke rumah ibu. Hanya rumah ibu yang aman di dataran tinggi, balas Yuda. Dengan susah payah, mereka berhasil keluar dari rumah. Yuda menggendong Lala di pundaknya, sementara Kinanti membawa tas ransel berisi beberapa potong pakaian kering Lala dan surat-surat penting yang berhasil diselamatkan. Hujan masih turun dengan derasnya. Mereka berjalan menembus banjir, mengabaikan rasa dingin yang menusuk tulang. Bagi mereka, yang penting adalah keselamatan Lala. Setengah jam kemudian, mereka tiba di depan sebuah rumah besar berlantai 2 yang berdiri kokoh di area perbukitan. Rumah itu tampak kering, aman, dan bercahaya hangat. Itu adalah rumah Ibu Misni, ibu kandung Yuda. Yuda segera menggedor pintu besar itu dengan sisa tenaganya. Ibu, buka pintunya. Ini Yuda. Kami kebanjiran, Bu. Lama mereka menunggu. Kinanti memeluk dirinya sendiri, menahan dingin. Lala sudah berhenti menangis, namun bibirnya mulai membiru. Yuda menggedor lagi, lebih keras. Akhirnya, pintu itu terbuka. Sosok Ibu Misni berdiri di baliknya. Wajahnya yang biasanya ketus kini terlihat kesal karena tidurnya terganggu. Matanya memandang Yuda, lalu beralih ke Kinanti dan Lala yang berdiri di belakangnya. Tatapannya penuh kebencian. Mau apa kalian malam-malam begini basah kuyup di depan rumahku? Tanyanya sinis. Ibu, tolong. Rumah kami terendam. Kami tidak punya tempat lain. Izinkan kami mengungsi di sini sementara. Yuda memohon, suaranya bergetar. Kasihan Lala, Bu. Dia kedinginan. Ibu Misni mendengus. Banjir itu urusan kalian. Sudah ibu bilang dari dulu, jangan tinggal di bantaran sungai. Tapi kalian keras kepala. Bu, ini bukan waktunya berdebat. Tolong, Bu. Ibu Misni mengangkat tangannya, memotong ucapan Yuda. Tatapan matanya yang tajam mengarah lurus ke Kinanti. Tidak bisa, teriaknya tiba-tiba. Kamu, Yuda, kamu boleh tinggal di sini. Kamu anakku. Tapi tidak dengan anak dan istrimu itu. Dada Kinanti terasa sesak. Yuda terbelalak. Apa maksud ibu? Mereka istri dan anakku. Aku tidak peduli, bentak Ibu Misni. Rumah ini sudah tidak ada tempat lagi untuk mereka. Suruh saja istrimu itu pulang ke rumah orang tuanya yang miskin itu. Dia hanya membawa sial untukmu. Kinanti hanya diam. Hinaan itu sudah sering ia dengar. Tapi malam ini, di saat putrinya menggigil kedinginan, hinaan itu terasa seperti sabetan pedang di ulu hatinya. Tiba-tiba, sebuah mobil lain berhenti di belakang mereka. Intan, adik perempuan Yuda, keluar dari mobil bersama anak laki-lakinya yang seusia Lala. Mereka juga tampak basah, namun tidak separah Kinanti. Rumah mereka memang berdekatan. Melihat kedatangan Intan, wajah Ibu Misni langsung berubah 180 derajat. Senyum lebar langsung merekah di wajahnya. Ia segera menghambur keluar, mengabaikan Yuda dan Kinanti seolah mereka tidak ada. Oh, Intan. Ya ampun, Nak, kamu juga kebanjiran? Ayo cepat masuk. Ibu Misni langsung merangkul Intan dan cucu kesayangannya. Iya, Bu. Rumah terendam, keluh Intan manja. Sini, Nak, tidur di sini. Masih ada banyak kamar kosong di atas, kata Ibu Misni dengan suara penuh perhatian, sambil mengelus kepala cucunya.
Ada ruang bermain juga buat cucu ibu tersayang. Ayo, nanti ibu buatkan minuman hangat. Ibu Misni menggiring Intan dan anaknya masuk ke dalam rumah yang hangat. Kinanti melihat pemandangan itu dengan hati yang hancur. Bukan karena kamar kosong. Bukan karena minuman hangat. Tapi karena putrinya, Lala, diabaikan begitu saja seolah tak terlihat. Lala adalah cucu ibu Misni juga, darah daging Yuda. Tapi karena ibunya adalah Kinanti, wanita miskin yang hanya memakai hijab sederhana, Lala pun tidak dianggap. Yuda mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah karena marah. Dia sudah tidak bisa menahan diri. Ibu, panggil Yuda. Ibu Misni berbalik di ambang pintu, wajahnya kembali ketus. Apalagi, cepat masuk, Yuda. Tinggalkan mereka di luar. Kinanti menarik napas panjang. Dia tidak ingin suaminya berdosa melawan ibunya. Dengan suara yang tenang namun dingin, Kinanti melangkah maju sedikit. Baik, Bu, kami mengerti. Hanya itu yang ia katakan. Dua kata itu cukup membuat Yuda menoleh padanya. Yuda melihat mata istrinya. Mata yang biasanya lembut itu kini tampak berbeda. Ada kekecewaan yang sangat dalam di sana. Yuda sadar, ibunya sudah keterlaluan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yuda berbalik. Dia mengambil Lala dari gendongannya yang kedinginan, lalu merangkul bahu Kinanti. Kita pergi dari sini, desisnya. Aku tidak akan membiarkan anak istriku dihina sedetik pun di rumah ini. Mereka berjalan menjauh dari rumah mewah itu, kembali ke kegelapan malam dan hujan deras. Ibu Misni hanya memandang sinis dari balik pintu. Rasakan. Biar tahu rasa dia, gumamnya sebelum menutup pintu rapat-rapat. Saat mereka melangkah pergi, Kinanti sempat menoleh ke belakang. Dia menatap rumah besar yang seharusnya menjadi tempat berlindung itu. Tatapannya bukan lagi tatapan sedih atau memohon. Itu adalah tatapan dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ibu mertuanya tidak tahu siapa sebenarnya menantu yang baru saja dia usir. 2 hari, batin Kinanti dalam hati. 2 hari lagi, aku akan buat mereka menyesali semuanya. Yuda membawa Kinanti dan Lala masuk ke dalam mobil tua mereka yang diparkir agak jauh di tanjakan. Mesin mobil menyala dengan susah payah, namun akhirnya berhasil. Yuda memutar pemanas ke tingkat tertinggi, mencoba menghangatkan Lala yang masih menggigil di pelukan Kinanti. Sepanjang perjalanan, Yuda tidak berhenti mengumpat. Kemarahannya pada Ibu Misni meluap-luap. Aku tidak habis pikir, Kinanti, ibu bisa setega itu. Lala itu cucunya. Darah dagingnya sendiri. Dan Intan? Ibu memperlakukan Intan seperti ratu, padahal kita sama-sama korban banjir. Yuda memukul setir mobilnya. Kinanti hanya diam, fokus mengeringkan rambut Lala dengan handuk kecil yang ada di tasnya. Sudahlah, Mas. Tidak ada gunanya marah-marah sekarang. Yang penting Lala selamat. Tapi kita mau kemana, sayang? Tanya Yuda putus asa. Dompetku, ponselku, semua terendam. Aku hanya membawa sedikit uang tunai di dashboard mobil. Kinanti menatap suaminya. Kita ke hotel, Mas. Hotel? Hotel mana? Uang kita tidak akan cukup. Mungkin kita bisa ke posko pengungsian. Tidak, potong Kinanti cepat. Suaranya tegas. Lala tidak boleh tidur di posko pengungsian. Kita ke Hotel Imperial di pusat kota. Yuda terkejut. Imperial? Kinanti, kamu sadar? Itu hotel bintang 5 termahal di kota ini. Kita tidak mungkin. Mas Yuda, kata Kinanti lembut namun penuh keyakinan. Percaya sama aku. Yang penting kita ke sana dulu. Jalan saja. Yuda, meskipun bingung, menuruti permintaan istrinya. Dia terlalu lelah dan marah untuk berdebat. Dia mengarahkan mobilnya menuju pusat kota, menembus sisa-sisa banjir di jalanan. 30 menit kemudian, mobil tua mereka yang penuh lumpur berhenti di depan lobi Hotel Imperial yang megah. Seorang pelayan berseragam rapi segera menghampiri mereka dengan payung. Yuda merasa sangat minder. Mereka tampak seperti pengemis di depan istana. Kita salah tempat, sayang. Bisik Yuda. Kinanti tidak menjawab. Dia keluar dari mobil, merapikan hijabnya yang lepek, lalu menggendong Lala yang sudah tertidur. Dia berjalan lurus menuju meja resepsionis, mengabaikan tatapan heran beberapa tamu hotel. Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Sapa resepsionis itu dengan senyum profesional, meskipun matanya jelas menilai penampilan Kinanti yang basah. Saya mau kamar, kata Kinanti. Baik. Untuk berapa malam? Kami ada kamar deluxe. Saya mau presidential suite, potong Kinanti.
Resepsionis itu terdiam sejenak. Yuda yang baru masuk ke lobi langsung panik. "Sayang, apa yang kamu lakukan?" bisiknya, menarik pelan lengan baju Kinanti. "Itu harganya puluhan juta semalam. Kita tidak punya uang." Kinanti menoleh ke Yuda. "Mas, tunggu sebentar." Kinanti kembali menatap resepsionis. "Apakah kamarnya tersedia?" Resepsionis itu sedikit gugup. "Ah, iya, Ibu. Tentu saja tersedia." "Untuk berapa malam?" "1 minggu," jawab Kinanti tenang. Resepsionis itu menelan ludah. "Baik, Ibu. Totalnya akan sangat besar. Apakah Ibu yakin?" Yuda sudah hampir pingsan di tempat. Dia pikir istrinya sudah kehilangan akal karena syok akibat banjir dan penolakan ibunya. Kinanti membuka tas ranselnya yang basah. Dia mengeluarkan sebuah dompet kecil yang tampak biasa saja. Namun dari dalam dompet itu, dia tidak mengeluarkan KTP atau uang tunai. Dia mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam legam dengan ukiran perak. Sebuah black card tanpa batas limit. Kinanti menyodorkan kartu itu ke resepsionis. "Tolong proses ini." Mata resepsionis itu membelalak saat melihat kartu tersebut. Tangannya sedikit gemetar saat menerimanya. Senyum profesionalnya langsung berubah menjadi senyum penuh hormat. "Tentu saja, Nyonya. Segera saya proses. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat datang di Hotel Imperial." Resepsionis itu segera menggesek kartu itu. Transaksi berhasil dalam sekejap. Yuda mematung. Dia menatap kartu itu, lalu menatap istrinya. "Kinanti, itu kartu siapa?" Kinanti tidak menjawab. Dia menerima kembali kartunya dan kunci kamar. Seorang butler pribadi segera datang dan menawarkan bantuan untuk membawa tas mereka, yang tentu saja ditolak Kinanti dengan halus karena mereka hanya punya 1 tas ransel. Mereka diantar ke lantai paling atas. Presidential suite itu luar biasa mewah. Ada ruang tamu besar, ruang makan, dan kamar tidur yang lebih besar dari seluruh rumah kontrakan mereka. Kamar mandinya dilengkapi jacuzzi. Pemanas ruangan bekerja sempurna, menyebarkan udara hangat yang nyaman. Lala, yang terbangun, langsung berlari kecil dan melompat ke atas kasur berukuran raksasa itu. Tawanya riang, seolah lupa pada bencana yang baru saja menimpanya. Kinanti segera memesan makanan hangat, susu panas untuk Lala, dan pakaian kering untuk mereka bertiga melalui layanan kamar. Setelah memastikan Lala makan dan tertidur pulas di bawah selimut tebal, Kinanti akhirnya duduk di sofa, berhadapan dengan Yuda. Suaminya masih menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan, seolah melihat orang asing. "Kinanti, tolong jelaskan padaku. Apa yang terjadi?" tanya Yuda pelan. "Kartu itu, hotel ini, aku tidak mengerti." Kinanti menarik napas dalam. "Inilah saatnya, Mas Yuda," katanya. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Sesuatu yang aku sembunyikan darimu sejak awal kita menikah." Yuda menegang. Aku bukan berasal dari keluarga miskin seperti yang Mas kira." "Aku tahu," kata Yuda. "Orang tuamu meninggal, tapi mereka pasti meninggalkan warisan." Kinanti menggeleng. "Bukan sekadar warisan, Mas. Kakekku, beliau adalah pemilik perusahaan properti besar. Sangat besar." Yuda syok. "Pemilik? Sebesar apa?" "Hotel ini," kata Kinanti sambil menunjuk ke sekeliling ruangan. "Ini salah satu aset perusahaan kami." Yuda terduduk lemas. Pria yang dia kenal sebagai istrinya, wanita sederhana berhijab yang mau diajak hidup susah di kontrakan kecil, ternyata adalah seorang pewaris kaya raya. "Kenapa, Kinanti? Kenapa kamu menyembunyikan ini semua dariku?" Suara Yuda terdengar lirih, ada nada terluka di sana. "Karena aku ingin mencari cinta yang tulus," jawab Kinanti. "Aku lelah dikelilingi orang yang hanya menginginkan hartaku. Aku ingin suami yang mencintaiku apa adanya, bukan karena statusku. Aku ingin hidup normal. Dan aku menemukanmu, Mas. Kamu mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa." "Aku memang mencintaimu apa adanya," kata Yuda cepat. "Tapi kamu tidak perlu berbohong sejauh ini." "Aku tidak berniat berbohong selamanya," kata Kinanti. "Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan perlakuan Ibu Misni malam ini, itu sudah melewati batas. Dia menghina aku karena aku miskin. Dia membiarkan cucunya sendiri kedinginan, karena ibunya tidak punya apa-apa." Mata Kinanti kembali mengeras. Tatapan dingin yang Yuda lihat di depan rumah ibunya tadi, kini kembali. "Aku sudah selesai hidup sederhana dan membiarkan orang menginjak-injak harga diriku dan keluargaku." Kinanti berdiri dan menatap keluar jendela, memandang kota yang basah di bawah. "Besok,
katanya. Besok, aku harus mengurus beberapa hal. 2 hari lagi, Mas. 2 hari lagi, Ibu Misni dan Intan akan belajar apa artinya menghina orang yang salah. Pagi hari di Presidential Suite rasa sangat berbeda. Sinar matahari menembus jendela kaca yang besar, memperlihatkan pemandangan kota yang mulai sibuk. Bencana banjir semalam terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Lala sudah bangun, ia sedang asyik menonton kartun di televisi layar datar raksasa sambil memakan sereal yang diantarkan layanan kamar. Namun, suasana di meja makan kecil itu terasa tegang. Yuda hampir tidak menyentuh sarapannya. Dia terus menatap Kinanti, istrinya, yang sedang minum teh dengan tenang. Wanita yang dinikahinya 3 tahun lalu, yang ia kenal sebagai yatim piatu sederhana yang bekerja sebagai admin paruh waktu, kini duduk di hadapannya sebagai pewaris sebuah perusahaan properti raksasa. Jadi selama ini, Yuda memulai, suaranya pelan dan berat. Selama ini aku hidup dalam kebohonganmu, Kinanti. Kinanti meletakkan cangkirnya. Ia menatap mata suaminya, tatapan yang penuh cinta, namun kini juga ada sedikit rasa bersalah di sana. Bukan kebohongan, Mas. Aku hanya menunda kebenaran. Menunda? Yuda tertawa getir. Kinanti, kita ini suami istri. Kita hidup susah di kontrakan kecil. Kita menghitung setiap rupiah. Saat Lala sakit, kita panik mencari pinjaman. Kenapa kamu biarkan itu semua terjadi jika kamu seperti ini? Kinanti meraih tangan Yuda. Justru karena itulah aku mencintaimu, Mas Yuda. Karena di saat-saat tersulit itu, Mas tidak pernah mengeluh. Mas tidak pernah menyalahkanku. Mas tetap bekerja keras untuk kami. Mas mencintaiku apa adanya. Kinanti menceritakan segalanya. Tentang kakeknya yang sangat ia cintai, yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Tentang orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan saat ia masih muda. Setelah itu, semua kerabat jauh tiba-tiba muncul, bersikap manis padanya, namun mata mereka hanya tertuju pada warisan yang akan ia dapatkan. Kakek melihat itu semua, lanjut Kinanti. Beliau muak. Beliau ingin aku mendapatkan kebahagiaan sejati. Jadi, beliau merancang sebuah rencana. Beliau mengeluarkan namaku dari silsilah perusahaan. Secara publik, aku dibuat seolah-olah berasal dari cabang keluarga yang bangkrut dan tidak dianggap. Aset atas namaku disamarkan lewat berbagai yayasan. Kakek ingin aku hidup normal, bekerja, dan menemukan pria yang tulus. Dan aku menemukan Mas Yuda, katanya lembut. Pria yang mau menikahiku hanya dengan mahar sederhana. Pria yang sabar menghadapiku. Aku sangat bahagia, Mas. Kebahagiaan sederhana itu jauh lebih berharga daripada semua uang ini. Yuda terdiam. Dia mengerti sekarang. Dia ingat betapa sederhananya pernikahan mereka, betapa Ibu Misni mencibir Kinanti yang tidak membawa harta apa-apa. Kakekku meninggal 6 bulan lalu, Mas. Suara Kinanti berubah. Sejak saat itu, semua aset dan kendali penuh perusahaan kembali padaku. Aku sebenarnya berencana memberitahumu bulan depan, di hari ulang tahun pernikahan kita. Aku ingin membelikan kita rumah baru yang layak. Yuda merasakan matanya memanas. Rasa marahnya perlahan luntur, digantikan rasa haru. Tapi, Kinanti menarik napas dalam. Kebahagiaan sederhana kita dihancurkan tadi malam. Oleh ibumu. Selama ini aku diam saat ibu menghinaku miskin. Aku diam saat ibu membandingkanku dengan Intan. Aku diam karena aku menghormatinya sebagai ibumu. Mata Kinanti kini berkilat tajam. Tapi tadi malam, dia sudah keterlaluan. Dia bukan hanya menghinaku, Mas. Dia menolak cucunya sendiri. Dia membiarkan Lala, anak kita, menggigil kedinginan di depan pintunya. Dia tega mengusir kita di tengah bencana. Semua itu hanya karena materi. Aku tidak bisa diam lagi, tegas Kinanti. Aku sudah selesai membiarkan orang menginjak-injak harga diriku dan keluargaku. Yuda menelan ludah. Dia melihat sisi lain dari istrinya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kinanti mengambil sesuatu dari dasar tas ranselnya yang basah. Bukan ponsel biasa. Itu adalah sebuah ponsel satelit khusus yang tampak kokoh dan mahal. Dia menekan satu tombol panggilan cepat. Telepon itu langsung terhubung. Selamat pagi, Nyonya Kinanti. Suara di seberang terdengar profesional, tenang, dan penuh hormat. Selamat pagi, Pak Agus, jawab Kinanti. Waktu istirahat saya sudah selesai. Kami sudah menunggu instruksi Anda, Nyonya. Seluruh dewan direksi sudah siaga. Bagus, kata Kinanti. Tolong siapkan semua dokumen legalitas untuk seluruh aset atas namaku di kota ini.
Saya mau laporan penuh dalam 1 jam. Siap, Nyonya. Dan satu hal lagi, Pak Agus, Kinanti berhenti sejenak. Fokus pada aset properti di Jalan Kenari. Rumah nomor 17. Yuda langsung mengangkat kepalanya. Itu alamat rumah ibunya. Rumah di Jalan Kenari nomor 17, kata Pak Agus. Data sudah terbuka, Nyonya. Rumah itu masih tercatat atas nama Anda. Dibeli lunas 10 tahun yang lalu oleh almarhum Tuan Besar. Kinanti tersenyum tipis. Hadiah pernikahan, kan? Yuda terbelalak. Hadiah pernikahan? Untukku. Pak Agus ditelepon melanjutkan. Benar, Nyonya. Seharusnya diberikan sebagai hadiah pernikahan untuk Tuan Yuda, tapi almarhum menundanya atas permintaan Nyonya sendiri. Kinanti menatap Yuda. Aku menundanya, Mas. Karena aku tahu, jika kita langsung tinggal di rumah mewah itu, Ibu akan berpikir aku mengincar hartamu. Aku ingin kita memulainya dari nol. Kenyataan itu menghantam Yuda. Jadi selama ini, ibunya tinggal di rumah mewah yang dibelikan kakek Kinanti untuk mereka. Ibunya mengusir pemilik asli rumah itu. Pak Agus, perintah Kinanti, suaranya dingin seperti es. Saya mau rumah itu dikosongkan. Dikosongkan, Nyonya? Tanya Pak Agus, sedikit kaget. Ya, penghuni yang ada di sana sekarang adalah penghuni liar. Mereka tidak punya hak tinggal di sana. Terutama setelah mereka mengusir pemilik aslinya tadi malam. Saya mau rumah itu disegel besok pagi. Tapi, Nyonya penghuninya, Ibu Misni. Tidak ada toleransi, Pak Agus, potong Kinanti. Siapkan tim legal. Berikan surat peringatan hari ini juga. Beri mereka waktu 24 jam untuk berkemas. Besok pagi, tepat jam 10, aku akan datang. Baik, Nyonya Kinanti. Akan segera kami laksanakan. Kinanti menutup telepon. Suasana di ruangan itu hening seketika. Hanya suara kartun dari televisi Lala yang terdengar. Yuda menatap istrinya dengan pandangan yang campur aduk. Kinanti, kamu serius? Kamu akan mengusir ibuku sendiri? Kinanti berdiri. Ia berjalan ke arah Yuda dan berlutut di depannya, memegang kedua tangan suaminya. Hijabnya yang kini kering membingkai wajahnya yang cantik namun tegas. Mas, dengarkan aku, katanya. Aku tidak mengusir ibumu. Aku mengambil kembali apa yang menjadi hak milikku. Hak milik kita. Dan yang terpenting, hak milik Lala. Ibu Misni harus belajar, lanjut Kinanti. Dia harus belajar bahwa menghina orang lain ada konsekuensinya. Dia harus belajar bahwa kekayaan yang selalu dia sembah-sembah itu, ternyata dimiliki oleh orang yang paling dia benci. Ini bukan balas dendam, Mas. Ini adalah pelajaran. Yuda menatap mata istrinya. Wanita lembut yang ia cintai masih ada di sana. Tapi kini, wanita itu dilindungi oleh baja yang tak bisa ditembus. Dan Yuda tahu, istrinya benar. Keesokan harinya, di rumah Jalan Kenari nomor 17, suasananya sangat kontras dengan kepanikan banjir di luar. Rumah itu aman dan kering. Ibu Misni dan Intan sedang bersantai di ruang keluarga yang mewah. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nasib Yuda dan Kinanti. Di atas meja tersaji teh hangat dan sepiring pisang goreng. Anak laki-laki Intan sedang asyik bermain dengan mainan robot mahal di atas karpet tebal. Enak ya, Bu, rumah kita aman begini, kata Intan sambil menyeruput tehnya. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana nasib si Kinanti sekarang. Pasti mereka kedinginan di posko pengungsian. Berdesak-desakan dengan pengungsi lain. Ibu Misni tertawa mengejek. Baguslah. Biar si Kinanti tahu diri. Miskin saja sombong, berani-beraninya dia mau ikut tinggal di sini. Mengotori rumah saja. Iya, Bu. Kasihan juga Mas Yuda. Gara-gara istri pembawa sial itu, dia jadi ikut susah. Tambah Intan, pura-pura bersimpati. Itu hukuman buat Yuda, sahut Ibu Misni ketus. Sudah Ibu bilang, ceraikan saja perempuan tidak jelas itu. Tapi dia keras kepala. Berani-beraninya dia lebih memilih perempuan itu daripada ibunya sendiri. Biar dia rasakan susahnya hidup di jalanan. Ibu Misni mengelus kepala cucu kesayangannya dari Intan. Ini baru cucu ibu. Tampan, bersih. Tidak seperti si Lala, dekil. Lihat saja, Yuda pasti nanti akan merangkak kembali ke sini. Sendirian. Meminta maaf sama ibu. Intan tersenyum licik. Pasti, Bu. Mas Yuda tidak akan tahan hidup susah. Saat mereka asyik menertawakan nasib Kinanti, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Bukan gedoran panik seperti Yuda semalam.
Tapi bunyi bel yang sopan, berwibawa, dan diulang 2 kali. "Siapa sih, Bu? Tamu tidak diundang," gerutu Intan. Dia berjalan malas ke arah pintu. Ketika Intan membuka pintu, dia terkejut. Di depan pintu tidak berdiri pengungsi atau tetangga yang minta tolong. Di sana berdiri seorang pria paruh-baya yang sangat rapi. Pria itu mengenakan kemeja batik mahal dan celana bahan yang licin. Wajahnya tenang dan profesional. Di belakangnya, berdiri 2 orang pria tegap berseragam petugas keamanan. Dan di belakang mereka lagi, ada beberapa orang berjas yang membawa map-map tebal. "Permisi, cari siapa ya?" tanya Intan judes. Penampilan mereka membuatnya sedikit gugup. "Selamat siang. Saya mencari Ibu Misni," kata pria itu. Suaranya datar. "Saya Pak Agus, perwakilan hukum dari pemilik sah rumah ini." Ibu Misni, yang mendengar ada ribut-ribut, berjalan ke pintu. "Saya Ibu Misni." "Pemilik? Apa maksudmu?" "Ini rumah anak saya, Yuda. Saya ibunya, saya yang berhak tinggal di sini," semprotnya langsung. Pak Agus tidak terpengaruh oleh amarah Ibu Misni. Dia tetap tenang. Dari map yang dibawanya, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan menyerahkannya kepada Ibu Misni. "Ini adalah surat perintah pengosongan," kata Pak Agus. Ibu Misni melotot. "Surat apa? Pengosongan?" "Benar, Ibu. Sesuai instruksi dari pemilik, rumah ini akan disita dan disegel dalam waktu 24 jam. Anda dan keluarga Anda yang saat ini menumpang, diminta untuk segera mengosongkannya." Tawa Ibu Misni meledak. Tawa yang dibuat-buat untuk menutupi kegugupannya. "Kamu sudah gila ya? Siapa kamu? Ini rumahku. Anakku Yuda yang membelinya. Kalian pasti komplotan penipu." Intan segera mengeluarkan ponselnya. "Saya rekam ini ya. Penipuan di siang bolong. Mengaku-ngaku pemilik rumah. Akan saya viralkan kalian biar ditangkap polisi." Pak Agus menghela napas tipis. "Silakan saja, Nona. Merekam tidak akan mengubah fakta hukum. Dan jika Anda memviralkan, kami juga akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Fakta hukumnya jelas, rumah ini tidak pernah, 1 detik pun, terdaftar atas nama Tuan Yuda." Ibu Misni dan Intan terdiam. Lalu atas nama siapa?" tanya Ibu Misni, suaranya mulai bergetar. "Atas nama hantu?" Pak Agus menatap lurus ke mata Ibu Misni yang sombong itu. Dengan suara yang jelas dan tegas, dia menjatuhkan bom yang menghancurkan dunia Ibu Misni. Rumah ini dibeli lunas 10 tahun lalu. Dan sampai detik ini, sertifikat kepemilikannya terdaftar hanya atas 1 nama. Nyonya Kinanti. Hening. Nyonya Kinanti. Istri dari Tuan Yuda. Pemilik sah yang tadi malam Anda usir dari halaman rumahnya sendiri. Wajah Ibu Misni dan Intan berubah pucat pasi seketika. Lebih pucat dari mayat. Tawa sinis Intan lenyap. Ponsel di tangannya hampir terjatuh. Amplop tebal di tangan Ibu Misni terjatuh ke lantai. Kakinya lemas. "Tidak," bisik Ibu Misni. "Tidak mungkin. Kinanti? Si miskin itu? Si gembel itu? Itu pasti bohong. Kalian semua bohong." Pak Agus membungkuk sedikit. "Kami tidak punya waktu untuk berbohong, Ibu. Anda punya waktu 24 jam untuk berkemas. Besok pagi, tepat pukul 10, Nyonya Kinanti akan datang untuk melakukan inspeksi akhir sebelum rumah ini dialihfungsikan." "Dialihfungsikan?" ulang Intan dengan suara tercekat. "Ya, Nyonya Kinanti sudah memutuskan," kata Pak Agus sambil berbalik badan, diikuti oleh seluruh timnya. "Mulai besok, rumah ini akan dijadikan posko bantuan dan dapur umum untuk korban banjir." Pak Agus berhenti sejenak sebelum melangkah pergi. "Selamat berkemas." Pintu ditutup. Ibu Misni dan Intan masih mematung di tempat. Di luar, suara langkah kaki tim Pak Agus yang menjauh terdengar mantap. Di dalam, hanya ada keheningan yang memekakan telinga. Ibu Misni akhirnya ambruk ke lantai. Penyesalan itu datang. Terlambat. Jantung Ibu Misni serasa berhenti berdetak. "Kinanti?" ulangnya, suaranya bergetar. "Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu pasti salah sebut nama." Pak Agus menatapnya tanpa ekspresi. "Saya tidak pernah salah menyebut nama pemilik aset, Ibu. Nyonya Kinanti. Data di BPN, data di kantor pajak, data di perusahaan induk kami, semuanya merujuk pada 1 nama itu." Intan, yang sejak tadi merekam, tangannya gemetar. Ponselnya nyaris jatuh. "Kinanti, si gembel itu? Pemilik rumah ini? Yang benar saja."
Ibu Misni mundur selangkah. Kakinya menabrak pot bunga mahal di teras. Dia tertawa. Tawa histeris yang terdengar sumbang dan menakutkan. Penipu. Kalian semua penipu. Kinanti itu miskin. Dia yatim piatu. Dia tidak punya apa-apa. Dia membayar kalian untuk melakukan ini, kan? Dia pasti sudah gila. Ibu, kata Pak Agus, suaranya kini sedikit meninggi, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Kami adalah tim legal dari korporasi besar. Kami tidak dibayar oleh Nyonya Kinanti. Justru kami yang membayar gajinya sebagai pemilik utama. Pak Agus membungkuk, mengambil amplop coklat yang tadi dijatuhkan Ibu Misni. Dia membukanya paksa dan mengeluarkan selembar kertas tebal berlogo resmi. Ini sertifikat hak milik. Bacalah sendiri nama yang tertera di sana. Ibu Misni tidak mau melihat. Dia membuang muka. Intan yang lebih penasaran, merebut kertas itu. Matanya membelalak. Jari-jarinya menelusuri huruf-huruf yang tertera di sana. Jelas, di bawah stempel notaris dan tanda tangan pejabat BPN, tertulis satu nama, Kinanti. Bu. Bisik Intan, suaranya seperti tercekik. Ini benar namanya, Bu? Bohong. Ibu Misni masih berteriak. Waktu Anda 24 jam. Dimulai dari sekarang, kata Pak Agus. Dia tidak membuang waktu lagi. Dia dan timnya berbalik badan, melangkah dengan pasti meninggalkan pekarangan rumah itu, meninggalkan Ibu Misni dan Intan yang mematung dalam kehancuran. Begitu tim legal pergi, Ibu Misni langsung ambruk terduduk di lantai teras yang dingin. Tatapannya kosong. Apa yang terjadi, Bu? Apa ini? Tanya Intan, mengguncang-guncang bahu ibunya. Ini pasti tipuan, kan? Ini tidak mungkin nyata. Intan buru-buru masuk ke dalam rumah. Dia mencoba menelepon Yuda. Berkali-kali dia menelepon, tapi nomor kakaknya tidak aktif. Tentu saja tidak aktif. Kinanti sudah membelikan Yuda ponsel baru dengan nomor baru pagi tadi. Mas Yuda tidak bisa dihubungi. Jerit Intan panik. Ibu Misni akhirnya tersadar dari syoknya. Kemarahan kini menggantikan rasa terkejutnya. Kurang ajar. Beraninya dia menipu kita selama ini. Perempuan ular. Iblis betina. Maki Ibu Misni sambil berdiri. Jadi, selama ini dia pura-pura miskin. Intan mulai menyadari skala kebohongan itu. Dia sengaja membuat kita menghinanya. Dia sengaja mempermalukan kita, teriak Ibu Misni. Dia menendang pot bunga di depannya, hingga pecah berkeping-keping. Dia ingin pamer. Dia ingin balas dendam. Dia pikir dia siapa? Dia pemilik rumah ini, Bu, balas Intan, suaranya meninggi karena takut. Dia bisa mengusir kita kapan saja. Surat itu bilang besok pagi. Intan, yang otaknya lebih cepat bekerja dalam hal licik, segera membuka ponselnya. Dia tidak terima. Dia akan melawan. Dia mengunggah video yang tadi direkamnya ke media sosial. Tolong bantu viralkan, tulisnya di keterangan video. Saya dan ibu saya, korban banjir, diusir paksa dari rumah kami sendiri oleh komplotan penipu yang mengaku aku sebagai pemilik. Mereka membawa surat palsu. Di mana keadilan di negara ini? Video itu mulai mendapatkan beberapa komentar. Tapi, Intan tidak tahu bahwa dia sedang melawan sebuah mesin korporasi raksasa. Tim legal Kinanti sudah mengantisipasi hal ini. 15 menit setelah video Intan naik, sebuah akun gosip besar tiba-tiba merilis berita tandingan. Berita itu jauh lebih meledak. Fakta mengejutkan, begitu judulnya. Pewaris sah Kencana Group, Nyonya K, yang selama ini hidup sederhana, akan alihfungsikan salah satu aset pribadinya di Jalan Kenari untuk posko kemanusiaan korban banjir. Artikel itu tidak menyebut nama Kinanti, tapi menyertakan foto rumah Ibu Misni dari kejauhan. Lalu, di bagian bawah, ada pernyataan resmi dari firma hukum Pak Agus. Kami mengkonfirmasi bahwa rumah di Jalan Kenari 17 adalah milik klien kami. Penghuni saat ini, yang notabene adalah kerabat dari suami klien kami, telah menempati rumah tersebut tanpa izin selama bertahun-tahun. Ironisnya, tadi malam, penghuni tersebut mengusir pemilik sah yang hendak mengungsi dari bencana banjir. Klien kami telah memberi toleransi 24 jam untuk pengosongan, sebelum rumah itu dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Seketika, dunia maya berbalik. Komentar-komentar di video Intan berubah menjadi hujatan massal. Tidak tahu malu, sudah numpang gratis bertahun-tahun, malah mengusir pemilik aslinya. Pantesan diusir. Itu karma karena jahat sama pemilik rumah. Baknya yang penipu. Masih untung dikasih waktu 24 jam, kalau saya sudah seret keluar saat itu juga.
Wajah Intan pucat pasi membaca komentar-komentar itu. Dengan tangan gemetar, dia menghapus videonya. Tapi sudah terlambat. Wajahnya dan wajah ibunya sudah tersebar di mana-mana sebagai kerabat tidak tahu diri. Malam itu, Ibu Misni dan Intan tidak bisa tidur. Mereka duduk di ruang tamu mewah yang terasa seperti neraka. Semua barang yang mereka banggakan, sofa impor, lemari ukir, TV besar, semua itu bukan milik mereka. Semua itu milik Kinanti. Setiap pujian yang pernah Ibu Misni terima dari teman-teman arisannya karena kemewahan rumah itu, kini terasa seperti tamparan. Dia selama ini menyombongkan harta menantunya sendiri. Harta dari wanita yang paling ia benci dan hina. Rasa malu, marah, dan takut bercampur aduk menjadi satu. Kita harus bagaimana, Bu? Bisik Intan putus asa. Banjir di luar bahkan belum surut sepenuhnya. Mereka mau pergi kemana? Ibu Misni menatap foto pernikahan Yuda dan Kinanti yang terselip di album. Dulu dia mencibir foto itu. Kini dia menatap wajah Kinanti dengan tatapan ngeri. Masih ada satu cara, desis Ibu Misni. Besok pagi, kita harus menelepon Yuda. Yuda adalah anaknya. Dia tidak mungkin setega itu pada ibunya sendiri. Dia harus menghentikan iblis betina itu. Ibu Misni berpegang pada satu harapan terakhir itu. Dia yakin, Yuda akan membelanya. Pagi hari kedua. Pukul 8 pagi. Sisa waktu mereka tinggal 2 jam. Suasana di Jalan Kenari 17 sangat mencekam. Ibu Misni dan Intan tidak tidur semalaman. Mata mereka merah dan bengkak. Kepanikan mulai mengambil alih. Mereka akhirnya sadar, ini bukan gertakan. Cepat, Intan. Masukkan baju-bajumu, teriak Ibu Misni histeris. Dia menarik-narik koper besar dari dalam lemari. Baju apa, Bu? Baju kita juga banyak yang dibelikan Mas Yuda. Sahut Intan sambil menangis. Memang itu uang Yuda. Ambil saja. Tapi uang Yuda kan dari Kinanti. Intan menjerit frustrasi. Mereka baru sadar. Selama ini, Yuda sering memberi ibunya uang bulanan. Yuda bilang itu dari gajinya. Mereka kini curiga, jangan-jangan uang itu pun berasal dari Kinanti. Betapa hinanya mereka, hidup dari belas kasihan orang yang mereka injak-injak. Mereka mencoba memasukkan beberapa barang berharga kecil ke dalam tas. Vas pajangan, sendok perak, taplak meja mahal. Tapi tangan mereka gemetar. Mereka takut dituduh mencuri. Sudah, Bu, tinggalkan saja semuanya. Intan terduduk di lantai, menyerah. Kita sudah tidak punya apa-apa. Ibu Misni menatap jam dinding. Pukul 9 pagi. 1 jam lagi. Tidak. Ibu tidak mau pergi dari sini. Ini rumahku. Ibu Misni mengamuk. Dia mengambil ponselnya, tangannya gemetar hebat saat menekan nomor Yuda. Dia akan menggunakan senjata terakhirnya, air mata seorang ibu. Di kamar Hotel Imperial, Kinanti, Yuda, dan Lala sedang bersiap. Mereka sudah sarapan. Lala terlihat ceria dengan baju barunya yang lucu. Yuda mengenakan kemeja baru yang rapi. Dan Kinanti, dia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan, dengan hijab yang serasi. Wajahnya tenang dan penuh wibawa. Ponsel baru Yuda berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Yuda menatap Kinanti. Kinanti mengangguk pelan, memberinya kekuatan. Hadapi, Mas. Ini harus diselesaikan. Yuda menarik napas panjang dan mengangkat telepon. Halo, Bu. Suara di seberang langsung meledak. Yuda. Anakku. Tolong Ibu, Nak. Ibu Misni menangis meraung-raung. Istrimu, Yuda. Istrimu sudah gila. Dia sudah main ilmu hitam. Dia membayar orang untuk mengusir ibu dari rumah ini. Dia iblis berkedok malaikat. Nak. Yuda memejamkan matanya sejenak, mendengarkan semua cacian dan makian ibunya terhadap Kinanti. Kamu di mana, Yuda? Cepat pulang. Selamatkan ibumu. Ibu ini yang melahirkan kamu. Ibu yang membesarkan kamu. Masa kamu diam saja melihat ibumu diusir seperti binatang? Kamu anak durhaka kalau membiarkan ini terjadi. Cepat ceraikan perempuan ular itu. Tangisan Ibu Misni semakin kencang, dibuat-buat agar terdengar semakin menyedihkan. Yuda menunggu sampai raungan itu sedikit mereda, digantikan oleh isak tangis yang dibuat-buat. Lalu, Yuda berbicara. Suaranya sangat dingin, datar, dan tanpa emosi. Ibu. Isak tangis Ibu Misni langsung berhenti. Pertama, kata Yuda dengan nada penuh penekanan. Jangan pernah, sekali lagi, Ibu sebut istriku iblis. Hening di seberang sana.
Iblis yang sebenarnya, lanjut Yuda, adalah orang yang punya hati untuk menutup pintu. Orang yang tega membiarkan cucunya sendiri yang baru berumur 4 tahun, menggigil kedinginan di tengah badai banjir, hanya karena dia tidak suka dengan ibunya. Ibu Misni tercekat. Yuda, tapi dia. Kedua, potong Yuda, tidak memberinya kesempatan. Itu bukan rumah ibu. Itu tidak pernah menjadi rumah ibu. Itu adalah rumah Kinanti. Rumah yang dibelikan kakeknya untuk kami. Rumah yang ibu tinggali dengan sombong selama bertahun-tahun, adalah milik wanita yang setiap hari ibu hina dan ibu caci maki. Ketiga, suara Yuda semakin berat. 2 malam lalu, saat aku paling membutuhkan ibu, saat aku memohon tempat berteduh untuk anak dan istriku, ibu menolak kami. Ibu bilang rumah ibu sempit. Ibu bilang tidak ada tempat lagi untuk kami. Ibu lebih memilih Intan dan anaknya. Sekarang, desis Yuda. Ibu rasakan sendiri akibat dari pilihan ibu. Ibu rasakan sendiri bagaimana rasanya tidak punya tempat berteduh. Yuda, kamu tegas sama ibu, rintih Ibu Misni, kini tangisannya tulus karena ketakutan. Ini ibumu, nak? Dan Kinanti adalah istriku. Lala adalah anakku, balas Yuda tegas. Mereka adalah tanggung jawab utamaku di dunia dan akhirat. Ibu sudah mengusir kami. Jadi jangan harap belas kasihan dari kami. Aku akan datang ke sana sekarang, kata Yuda. Wajah Ibu Misni langsung bersinar. Ada harapan. Ya, nak, ya. Cepat ke sini. Ibu tahu kamu anak baik. Cepat datang dan marahi istrimu. Usir dia dan orang-orang bayarannya. Aku akan datang. Potong Yuda lagi, suaranya sedingin es. Aku akan datang untuk mendampingi istriku, pemilik sah rumah itu, mengambil kembali haknya. Jangan tunggu aku untuk membela ibu. Ibu tidak pernah membela istriku. Yuda menutup telepon. Di Jalan Kenari, ponsel itu terlepas dari genggaman Ibu Misni. Jatuh ke lantai. Harapan terakhirnya lenyap. Yuda, anak yang selalu dia banggakan, telah membuangnya. Intan menatap ibunya dengan nanar. Habislah kita, Bu. Di kamar hotel, Yuda memeluk Kinanti erat. Dia merasa lega. Beban di pundaknya terangkat. Aku sudah melakukannya, sayang. Kinanti mengelus punggung suaminya. Mas Yuda suami yang hebat. Kinanti kemudian mengambil ponselnya. Wajah tenangnya kini berubah menjadi wajah seorang pemimpin. Pak Agus, katanya di telepon, truk-truk logistiknya sudah siap. Siap, Nyonya. 5 truk berisi beras, selimut, obat-obatan, dan makanan instan sudah di jalan. Dapur umum sudah siap didirikan di halaman depan, Nyonya. Tim relawan sudah siaga. Bagus, kata Kinanti. Dia menatap Yuda dan Lala. Ayo kita berangkat. Kita bertemu Pak Agus di sana tepat jam 10. Kinanti menggendong Lala. Kita tidak ke sana untuk mengusir mereka, Mas. Kita ke sana untuk memberi mereka pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar kehilangan rumah. Yuda mengangguk. Dia kini mengerti. Istrinya bukan hanya kaya raya. Istrinya cerdas luar biasa. Tepat pukul 10 pagi. Jalan Kenari yang biasanya sepi, kini ramai. Para tetangga sudah berkumpul di depan rumah mereka masing-masing. Berita tentang video Intan yang gagal total dan balasan dari firma hukum Kencana Group telah menyebar seperti api. Mereka semua tahu bahwa Ibu Misni dan Intan, yang selama ini sombongnya setengah mati, ternyata hanya menumpang di rumah menantu yang mereka hina. Di dalam rumah nomor 17, Ibu Misni dan Intan duduk di atas koper mereka di ruang tamu. Mereka tampak kacau. Wajah mereka pucat, rambut acak-acakan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Harapan mereka pada Yuda sudah padam. Kini mereka hanya bisa pasrah menunggu eksekusi. Bu, bagaimana ini? Malu, Bu. Semua tetangga melihat kita. Bisik Intan, menutupi wajahnya. Diam kamu, bentak Ibu Misni. Ini semua gara-gara mulutmu yang memviralkan. Sekarang semua orang tahu. Belum selesai mereka berdebat, suara deru mesin berat terdengar dari ujung jalan. Bukan 1, tapi 5 truk besar berwarna putih dengan logo Kencana Group Foundation berbelok memasuki jalan. Truk-truk itu syarat dengan muatan, karung-karung beras, kardus-kardus mie instan, tumpukan selimut, dan boks-boks obat-obatan. Para tetangga ternganga. Mereka mengira akan ada drama pengusiran dengan polisi. Mereka tidak menyangka akan ada iring-iringan bantuan kemanusiaan sebesar ini. Di belakang 5 truk itu, beberapa mobil minibus berlogo sama mengikuti. Dari dalamnya, keluarlah puluhan relawan berseragam.
Dan terakhir, sebuah sedan hitam mewah dan mengkilap meluncur mulus, berhenti tepat di depan gerbang rumah nomor 17. Semua mata tertuju pada mobil itu. Ibu Misni dan Intan mengintip dari balik jendela. Jantung mereka berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Seorang pria yang mereka kenali sebagai Pak Agus keluar dari kursi penumpang depan. Dia berjalan dengan sigap dan membuka pintu belakang. Perlahan, sepasang sepatu hak tinggi yang elegan menapak di aspal. Lalu, sesosok wanita turun. Dia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang rapi. Hijabnya yang serasi melilit kepalanya dengan anggun. Wajahnya tenang, tatapannya tajam. Itu Kinanti. Tapi itu bukan Kinanti yang mereka kenal. Bukan Kinanti si gembel yang bajunya lusuh dan selalu menunduk. Ini adalah Kinanti yang lain. Auranya memancarkan kekuasaan, kepercayaan diri, dan martabat. Para tetangga berbisik. Itu Mbak Kinanti, kan? Istrinya Mas Yuda? Ya ampun, beda sekali. Cantik sekali, kayak nyonya besar di sinetron. Pintu di sisi lain terbuka. Yuda keluar. Dia mengenakan kemeja bersih dan celana bahan. Wajahnya tampak lelah namun tegas. Dia tidak terlihat seperti korban banjir yang putus asa. Dia terlihat seperti seorang suami yang bangga, yang berdiri kokoh melindungi keluarganya. Yuda kemudian membukakan pintu untuk Lala, yang sudah berganti baju baru yang cantik dan hangat. Yuda menggendong Lala di lengannya. Melihat pemandangan itu, melihat kenyataan yang tak terbantahkan, seluruh pertahanan Ibu Misni runtuh. Ini bukan mimpi. Ini bukan tipuan. Harga dirinya yang setinggi langit hancur berkeping-keping. Ketakutan akan kehilangan segalanya, ketakutan akan hidup di jalanan, mengambil alih kewarasannya. Saat Kinanti melangkah menuju gerbang, Ibu Misni berlari keluar rumah. Dia tidak peduli lagi dengan tatapan para tetangga. Dia tidak peduli lagi dengan harga diri. Kinanti, teriaknya. Ibu Misni melempar dirinya ke lantai, bersujud di depan kaki Kinanti. Dia memeluk sepatu hak tinggi Kinanti, menangis meraung-raung. Kinanti, maafkan Ibu, Nak, ampuni Ibu. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu. Maafkan Ibu. Para tetangga terperangah. Pemandangan itu sungguh di luar dugaan. Ibu Misni, wanita paling sombong di kompleks itu, kini bersujud seperti pengemis di kaki menantunya. Intan, melihat ibunya berbuat nekat, ikut berlari keluar. Dia juga menjatuhkan dirinya, menangis di samping ibunya. Mbak Kinanti, maafkan kami, Mbak. Kami salah. Jangan usir kami, Mbak. Kami mohon. Banjir di rumah kami belum surut. Kami mau tinggal di mana? Kinanti berhenti. Dia berdiri tegak, membiarkan kedua wanita itu menangis di kakinya. Yuda berdiri diam di sampingnya, memalingkan muka, tidak sanggup melihat ibunya menghinakan diri seperti itu, namun dia juga tidak berniat menghentikan pelajaran yang sedang diberikan Kinanti. Kinanti menatap Ibu Misni yang masih terseduh-seduh. Suasana hening seketika. Hanya tangisan Ibu Misni dan Intan yang terdengar. Lalu, Kinanti berbicara. Suaranya tenang, jelas, dan dingin. Cukup keras untuk didengar oleh semua tetangga yang menonton. Ibu, panggilnya. Ibu Misni mengangkat wajahnya, penuh harap. 2 malam yang lalu, lanjut Kinanti. Saat anak saya menggigil kedinginan, saya berdiri di tempat Ibu berdiri sekarang. Dan saya mendengar Ibu berteriak bahwa rumah ini sempit. Ibu bilang, tidak ada tempat lagi untuk saya dan anak saya. Ibu Misni menggeleng cepat. Ibu hilaf, Nak. Ibu emosi. Ibu tidak sungguh-sungguh. Kinanti tersenyum tipis. Senyuman yang lebih dingin dari es. Ternyata Ibu benar. Semua orang bingung. Rumah ini, kata Kinanti sambil memandang bangunan mewah di belakangnya, memang terlalu sempit. Kinanti membungkuk sedikit, menatap lurus ke mata Ibu Misni yang basah. Rumah ini terlalu sempit untuk menampung kebencian dan kesombongan Ibu. Kalimat itu menghantam Ibu Misni lebih keras daripada tamparan. Kinanti kemudian menegakkan tubuhnya. Dia tidak membuang waktu lagi untuk mereka berdua. Dia berbalik menghadap kerumunan tetangga dan Pak RT yang sudah hadir di sana. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, sapa Kinanti dengan suara lantang dan berwibawa. Para relawan di belakangnya kini berdiri siaga. Perkenalkan, lanjutnya, saya Kinanti, pemilik sah dari rumah di Jalan Kenari nomor 17 ini. Terdengar gumaman kaget dari para tetangga. Saya tahu, kita semua sedang tertimpa musibah banjir. Banyak dari kita yang kehilangan tempat tinggal dan kekurangan makanan. Oleh karena itu, Kinanti mengangkat tangannya.
Mulai hari ini, detik ini juga, saya dan Kencana Group Foundation memutuskan untuk mengalihfungsikan rumah ini. Rumah ini, umum Kinanti. Resmi dibuka sebagai posko bantuan kemanusiaan dan dapur umum untuk semua warga yang membutuhkan. Hening sejenak. Lalu, tepuk tangan meriah meledak. Para tetangga bersorak gembira. Mereka berterima kasih. Terima kasih, Mbak Kinanti. Anda mulia sekali. Semoga rezekinya lancar, Mbak. Di tengah sorak-sorai itu, Ibu Misni dan Intan masih terduduk di tanah. Mereka terabaikan. Mereka dilupakan. Mereka menjadi tontonan paling memalukan dalam hidup mereka. Kinanti telah mengambil segalanya dari mereka tanpa perlu berteriak. Hanya dengan satu pengumuman yang mulia. Pak Agus, perintah Kinanti, mulai bekerja. Prioritaskan lansia dan ibu hamil. Siap, Nyonya. Para relawan segera bergerak. Gerbang dibuka lebar-lebar. Logistik mulai diturunkan. Halaman depan yang luas itu segera disulap menjadi dapur umum darurat. Kinanti, didampingi Yuda, berjalan masuk melewati Ibu Misni dan Intan yang masih membeku. Dia masuk ke dalam rumahnya sendiri, sebagai sang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Rumah yang tadinya sepi dan angkuh, kini berubah total. Halaman depan yang dulu hanya dihiasi rumput Jepang yang terawat, kini dipenuhi relawan yang hilir mudik. Tenda-tenda besar didirikan. Kompor-kompor gas besar dinyalakan. Aroma bawang tumis dan nasi yang dimasak dalam jumlah besar mulai tercium. Ruang tamu mewah, tempat Ibu Misni biasa pamer pada teman-teman arisannya, kini dipenuhi tumpukan kardus mie instan, selimut, dan obat-obatan. Para relawan sibuk memilah dan membungkus paket bantuan. Kinanti, Yuda, dan Pak Agus berdiri di tengah ruangan, memberikan instruksi. Kinanti tampak sangat kompeten, memimpin rapat darurat dengan cepat dan efisien. Yuda berdiri di sampingnya, mengurus bagian distribusi, sementara Lala digendong oleh seorang asisten wanita yang dipercaya Kinanti. Di tengah semua kesibukan itu, dua orang terdiam di teras. Ibu Misni dan Intan. Mereka masih duduk di samping koper mereka. Tidak ada yang peduli pada mereka. Tidak ada yang menyapa mereka. Para relawan melewati mereka seolah-olah mereka adalah patung yang tak terlihat. Para tetangga dan korban banjir lain mulai berdatangan. Mereka mendaftar dan menerima paket bantuan dengan wajah penuh terima kasih. Mereka memuji-muji kebaikan hati Nyonya Kinanti. Setiap pujian itu terdengar seperti cambuk di telinga Ibu Misni. Intan tidak tahan lagi. Bu, ayo kita pergi dari sini. Malu, bisiknya. Pergi kemana, bodoh? Balas Ibu Misni putus asa. Rumah kita masih terendam. Kita tidak punya uang. Kita mau tidur di jalan. Saat itulah, Kinanti berjalan keluar. Kesibukan di sekitarnya seolah terhenti sejenak. Dia berdiri di depan ibu mertua dan adik iparnya. Tatapannya tenang, tidak ada kemarahan, hanya ketegasan. Yuda menyusul di belakangnya, memastikan ibunya tidak berbuat nekat pada istrinya. Ibu Misni menatap Kinanti dengan pandangan memohon. Harapan kecil muncul di hatinya. Mungkin Kinanti akan kasihan. Mungkin dia akan diberi kamar. Jadi, kami boleh tinggal di sini, Nak? Tanya Ibu Misni lirih. Suaranya parau. Kinanti menatapnya sejenak. Oh, tentu saja kalian boleh tetap di sini. Wajah Ibu Misni dan Intan langsung sedikit cerah. Tapi, lanjut Kinanti, memotong kelegaan mereka. Bukan sebagai pemilik. Bukan juga sebagai tamu. Kecerahan di wajah mereka lenyap. Kinanti menunjuk ke arah dapur umum yang sibuk, di mana para wanita sedang mengupas bawang dan memotong sayuran dalam jumlah besar. Kalian lihat mereka? Kalian akan menjadi relawan, kata Kinanti datar. Intan terbelalak. Apa? Jadi babu? Di rumah ini? Aku tidak mau. Kamu pikir kamu siapa menyuruh-nyuruh kami? Ibu Misni mencoba mengembalikan kesombongannya, tapi suaranya gagal, terdengar gemetar. Saya? Kinanti tersenyum tipis. Saya adalah orang yang menyediakan makanan dan atap untuk kalian malam ini. Kalian boleh memilih. Pilihan pertama, kata Kinanti. Kalian bergabung dengan relawan lain. Kalian bekerja. Kalian memasak, membersihkan posko, mencuci piring kotor, dan melayani pengungsi lain. Sebagai gantinya, kalian dapat makan 3 kali sehari, dan dapat tempat untuk tidur. Pilihan kedua, Kinanti menunjuk ke arah gerbang yang terbuka. Kalian boleh ambil koper kalian dan pergi dari sini sekarang juga. Cari tempat pengungsian lain. Ibu Misni dan Intan membeku. Ini adalah ultimatum yang kejam. Bekerja seperti pembantu,
atau menjadi gelandangan. Kamu tega melakukan ini pada ibumu, desis Ibu Misni. Yuda, yang sejak tadi diam, akhirnya melangkah maju. Wajahnya keras. Ibu, Kinanti sudah menawarkan pilihan. Itu jauh lebih baik daripada yang ibu tawarkan pada kami 2 malam lalu. Saat itu, ibu tidak memberi kami pilihan sama sekali. Ibu langsung mengusir kami. Yuda menatap ibunya dengan kecewa. Pilihan ibu hanya 2. Bekerja di sini dan dapat tempat tidur. Atau pergi. Intan menatap Yuda dengan marah. Mas Yuda jahat. Mas lebih bela istri baru Mas daripada ibu kandung sendiri. Kinanti bukan istri baru, bentak Yuda. Dan dia tidak salah. Yang salah adalah kita, Bu. Kesombongan ibu. Kesombongan kita. Ibu Misni menunduk. Dia kalah. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak mungkin hidup di posko pengungsian umum. Harga dirinya hancur, tapi naluri bertahan hidupnya lebih kuat. Kinanti seolah bisa membaca pikiran mereka. Dia memanggil seorang koordinator relawan. Ibu ini, katanya sambil menunjuk Ibu Misni dan Intan. Mereka relawan baru. Tolong beri mereka pekerjaan. Koordinator itu mengangguk. Oh, ya, satu lagi, kata Kinanti, seolah baru teringat sesuatu. Dia menatap Ibu Misni. Ibu bilang, dulu ada banyak kamar kosong di atas. Kan? Dan ada ruang bermain. Ibu Misni menelan ludah. Kata-katanya sendiri kini menghantuinya. Benar, kata Kinanti. Sekarang kamar-kamar kosong itu sudah saya siapkan. Kamar utama akan dipakai untuk ibu-ibu hamil yang rumahnya hancur. Kamar tamu akan dipakai untuk para lansia yang sakit. Dan ruang bermain itu akan dipakai untuk anak-anak pengungsi. Lalu kami tidur di mana? Tanya Intan panik. Kinanti menunjuk ke sebuah pintu kecil di dekat dapur belakang. Sebuah gudang sempit yang pengap, tempat menyimpan alat-alat kebun dan barang bekas. Kalian berdua, kata Kinanti, bisa tidur di gudang belakang itu. Kalau kalian mau. Itu adalah hukuman yang setimpal. Lebih menyakitkan daripada diusir. Mereka harus tinggal di rumah mewah mereka sendiri, tapi sebagai pelayan. Dan tidur di tempat yang lebih buruk dari kamar pembantu. Koordinator relawan tadi kembali. Dia membawa 2 buah celemek kotor dan sekeranjang besar kentang yang masih penuh tanah. Silakan, Ibu, Mbak, katanya sopan, tidak tahu drama yang baru saja terjadi. Tolong ini kentangnya dikupas semua ya. Untuk makan malam pengungsi. Tangan Ibu Misni gemetar saat menerima celemek itu. Dia, nyonya besar di Jalan Kenari, yang kukunya selalu terawat, kini harus mengupas kentang kotor. Intan, yang seumur hidupnya tidak pernah masuk dapur, menatap pisau kupas di tangannya dengan nanar. Kinanti memandang mereka untuk terakhir kalinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik badan dan kembali ke kesibukannya, memimpin dan membantu para korban. Dia telah memberikan pelajaran pertamanya. Karma sedang bekerja. Hari-hari berikutnya di Jalan Kenari nomor 17 terasa seperti siang dan malam yang bertabrakan. Di satu sisi, rumah itu menjadi pusat harapan. Ratusan orang datang dan pergi silih berganti. Wajah-wajah lelah para korban banjir berubah menjadi senyuman lega ketika mereka menerima sekotak nasi hangat, selimut kering, atau obat-obatan untuk anak-anak mereka. Kinanti menjadi sosok yang paling dihormati. Dia ada di mana-mana. Pagi-pagi buta, dia sudah terlihat di dapur umum, memastikan pasokan bahan makanan aman. Siang hari, dia berkeliling posko, menggendong bayi pengungsi agar ibunya bisa makan, mendengarkan keluhan para lansia, dan memberikan semangat. Malam hari, dia sibuk di ruang kerja dadakan, berkoordinasi dengan timnya di perusahaan dan otoritas lokal untuk memastikan bantuan mengalir lancar. Yuda selalu berada di sisinya. Dia menjadi kepala logistik, mengatur keluar masuknya truk bantuan. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang bingung dan marah. Dia tampak bangga. Bangga pada istrinya, dan bangga pada pekerjaan mulia yang mereka lakukan. Dia seperti menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Setiap kali dia melihat Kinanti, tatapannya penuh cinta dan kekaguman. Di sisi lain rumah itu, di dapur belakang yang beruap dan becek, pemandangan yang sama sekali berbeda terjadi. Di sanalah neraka pribadi Ibu Misni dan Intan berlangsung. Hukuman Kinanti terbukti jauh lebih cerdas dan menyakitkan daripada sekadar pengusiran. Dia tidak membiarkan mereka pergi. Dia memaksa mereka untuk tinggal dan menyaksikan. Ibu Misni, yang seumur hidupnya hanya tahu memerintah pembantu, kini harus bekerja di bawah perintah koordinator relawan, seorang mahasiswi muda yang sigap. Permisi, Ibu, kata mahasiswi itu sopan namun tegas. Cucian piringnya menumpuk.
Tolong segera dibereskan ya, Bu. Kasihan relawan masa nanti tidak bisa pakai panci. Tangan Ibu Misni yang biasa terawat dengan manikur mahal, kini harus terbenam dalam air sabun yang kotor dan sisa-sisa makanan. Dia harus menggosok panci-panci raksasa yang gosong. Sendi-sendi jarinya terasa kaku dan perih. Kulitnya melepuh di hari pertama. Dia mencoba mengeluh. Saya ini sudah tua, tidak kuat, rengeknya pada koordinator itu. Mahasiswi itu hanya tersenyum. Semangat ya, Bu. Itu ibu-ibu lansia korban banjir saja, masih semangat membantu melipat kardus. Masa ibu yang sehat kalah? Intan tidak lebih baik nasibnya. Dia ditugaskan di bagian kebersihan. Dia harus mengepel lantai ruang tamu yang kini becek oleh lalu lalang orang. Dia harus membersihkan toilet-toilet darurat yang didirikan di halaman belakang. Baunya menusuk hidung. Aku tidak mau. Ini menjijikan, protes Intan di hari pertama, melempar alat pel. Koordinator dapur yang galak langsung menunjuknya. Kalau tidak mau kerja, silakan pergi. Yang mau makan gratis tapi tidak mau bantu, tempatnya bukan di sini. Intan menatap keluar gerbang. Dia melihat jalanan yang masih kotor. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya tempat tujuan. Dengan air mata berlinang, dia mengambil kembali alat pel itu dan mulai bekerja. Setiap hari adalah siksaan bagi mereka. Mereka harus bangun sebelum subuh, jauh sebelum para pengungsi lain bangun. Dan mereka baru bisa tidur setelah tengah malam, setelah semua pekerjaan beres. Tempat tidur mereka benar-benar gudang belakang yang pengap. Hanya ada 2 kasur lipat tipis yang diletakkan di antara tumpukan karung-karung beras. Nyamuk berpesta pora di kulit mereka. Puncak penghinaan mereka terjadi setiap waktu makan. Mereka, yang dulu makan di meja makan mewah dengan piring-piring mahal, kini harus antre. Mereka antre bersama ratusan pengungsi lainnya, memegang piring kaleng. Makanan yang mereka terima adalah makanan yang sama dengan yang lain. Nasi, sayur lodeh, dan sepotong tempe. Lebih parah lagi, yang membagikan makanan itu terkadang adalah Kinanti sendiri. Ibu Misni pernah berada di barisan antrean. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap tidak terlihat. Tapi Kinanti melihatnya. Ibu, sapa Kinanti dengan suara normal. Ibu Misni gemetar. Nasinya mau tambah? Tanya Kinanti. Wajahnya datar. Tidak mengejek, tapi juga tidak kasihan. Ibu Misni tidak bisa menjawab. Dia hanya menggeleng. Kinanti meletakkan sepotong tempe di piringnya, lalu beralih ke pengungsi berikutnya. Silakan, Pak. Selamat makan. Perlakuan normal itulah yang paling menyakitkan. Kinanti memperlakukannya sama seperti pengungsi lain. Dia bukan lagi ibu mertua. Dia bukan lagi siapa-siapa. Dia hanya salah satu dari kerumunan yang harus diberi makan. Para tetangga yang dulu sering menggosip dengannya, kini memandangnya dengan tatapan campur aduk. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang merasa itu setimpal. Lihat itu Bu Misni, bisik seorang tetangga. Dulu sombongnya minta ampun. Bilang rumahnya paling mewah. Ternyata rumah menantunya. Sekarang dia yang cuci piring. Karma, sahut yang lain. Karma tidak pernah salah alamat. Dia dulu menghina Mbak Kinanti miskin, sekarang dia yang hidupnya lebih hina dari pengemis. Ibu Misni mendengar semua bisikan itu. Setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk telinganya. Intan juga mengalami hal serupa. Teman-teman sosialitanya yang penasaran, beberapa kali mencoba datang. Mereka melihat Intan yang memakai daster kusam, rambutnya diikat asal-asalan, sedang menyikat lantai. Mereka memotretnya diam-diam. Foto Intan yang sedang jongkok membersihkan toilet menjadi bahan tertawaan di grup-grup arisan mereka. Mereka berdua terisolasi dalam penderitaan mereka sendiri. Yuda tidak pernah berbicara pada mereka. Dia hanya akan memberi perintah singkat jika itu menyangkut pekerjaan logistik. Bu, tolong geser karung beras itu. Hati-hati, jangan sampai sobek. Tidak ada lagi panggilan, Nak, atau Sayang, dari Ibu Misni. Tidak ada lagi obrolan manja dari Intan. Mereka kehilangan segalanya dalam 2 hari. Rumah, status, harga diri, dan yang paling parah, mereka kehilangan rasa hormat dari Yuda. Suatu sore, Ibu Misni sedang beristirahat di gudang. Tangannya perih luar biasa. Dia menangis diam-diam. Menangisi kesombongannya. Menangisi kebodohannya. Dia mendengar suara tawa dari halaman. Dia mengintip dari celah pintu. Di taman, di bawah pohon mangga, Kinanti sedang duduk di ayunan. Yuda berdiri di belakangnya, mendorong ayunan itu pelan. Lala tertawa riang di pangkuan ibunya. Mereka tampak seperti keluarga yang sempurna. Keluarga yang bahagia.
Keluarga yang kaya raya, berkuasa, dan berhati mulia. Dan Ibu Misni sadar. Dia tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Dia telah membuang kesempatannya sendiri. Dia telah mengusir berlian, hanya untuk memungut kerikil. Ini adalah karmanya. Hidup di rumahnya sendiri, tapi sebagai orang asing. Menyaksikan kebahagiaan anaknya dari jauh, sebagai seorang pesuruh. 1 minggu berlalu. Banjir akhirnya surut total. Para pengungsi mulai kembali ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa lumpur. Posko bantuan di Jalan Kenari nomor 17 pun mulai berkurang kesibukannya. Kinanti memutuskan bahwa tugas mereka di sana sudah selesai. Tapi dia belum selesai dengan rumah itu. Pagi itu, Kinanti mengumpulkan semua relawan. Dia mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka. Dia memberikan bonus yang sangat besar kepada setiap relawan, termasuk koordinator yang telah membimbing Ibu Misni dan Intan. Kemudian, dia memanggil Ibu Misni dan Intan ke ruang tamu yang sudah kosong. Koper mereka sudah diletakkan di dekat pintu. Banjir sudah surut, kata Kinanti. Rumah kalian di bantaran sungai sudah tidak bisa ditinggali lagi. Hancur. Ibu Misni dan Intan menunduk. Mereka tidak tahu nasib apa lagi yang menunggu. Rumah ini, Kinanti menunjuk ke sekeliling, akan saya jual. Mata Intan terbelalak. Dijual? Lalu kami tinggal di mana? Saya sudah memikirkannya, kata Kinanti tenang. Dia menatap Yuda, yang berdiri di sampingnya. Yuda mengangguk, menyerahkan keputusan penuh pada istrinya. Kinanti menatap Intan. Intan, kamu masih muda. Kamu bisa bekerja. Saya akan berikan kamu pesangon. Kinanti menyodorkan sebuah amplop. Cukup untuk kamu menyewa kamar kos kecil dan biaya hidup 1 bulan. Setelah itu, kamu harus cari pekerjaan sendiri. Kamu tidak bisa lagi bergantung pada Mas Yuda atau ibumu. Intan merenggut amplop itu. Dia marah, tapi dia butuh uang. Hanya segini? Setelah semua penghinaan ini? Itu lebih dari yang pantas kamu dapatkan, sahut Yuda dingin. Ambil, atau tinggalkan. Intan, dengan wajah penuh kebencian, mengambil koper dan amplopnya. Tanpa pamit, dia berjalan keluar dari rumah itu. Dia menolak hidup susah di kampung. Dia memilih berjuang di kota. Namun tanpa koneksi dan keahlian, nasibnya berakhir tragis. Dia harus bekerja keras sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah, jauh dari kehidupan glamor yang selalu dia pamerkan. Kini, tinggal Ibu Misni. Dia menatap Kinanti dan Yuda dengan tatapan takut. Lalu aku, bisiknya. Aku ikut kamu kan, Yuda? Aku ibumu. Yuda menatap ibunya lama. Ada rasa sakit di matanya, tapi juga kekecewaan yang mendalam. Tidak, Bu. Ibu tidak bisa ikut kami. Kinanti sudah menyiapkan tempat untuk ibu, lanjut Yuda. Wajah Ibu Misni sedikit cerah. Apakah Kinanti akan membelikannya rumah kecil di kota? Aku sudah membelikan ibu sebuah rumah, kata Yuda. Di kampung halaman ayah. Wajah Ibu Misni langsung pucat pasi. Kampung. Tempat yang paling dia benci. Tempat yang selalu dia hina sebagai tempat orang-orang miskin dan udik. Tidak. Yuda. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Aku tidak mau tinggal di kampung, jerit Ibu Misni. Justru di sanalah tempat ibu, kata Yuda, suaranya berat. Ibu selalu menghina orang miskin. Ibu selalu menyembah harta. Ibu benci hidup sederhana. Mulai sekarang, Yuda menatap lurus ke mata ibunya. Ibu harus menjalani hidup yang selalu ibu hina itu. Aku sudah membelikan rumah kayu kecil di sana. Lengkap dengan sawah sepetak. Ibu bisa belajar bertani. Ini bukan hukuman dari Kinanti, Bu. Ini hukuman dariku. Anakmu. Agar ibu bisa belajar rendah hati, kata Yuda. Sebuah mobil travel sederhana sudah menunggu di depan. Yuda mengantarkan ibunya ke mobil itu. Ibu Misni menangis meraung-raung, memohon. Tapi Yuda tetap tegar. Dia hanya memberikan sejumlah uang. Ini cukup untuk hidup sederhana di kampung. Jangan cari aku sebelum ibu benar-benar berubah. Mobil itu berangkat, membawa Ibu Misni menuju takdir barunya. Menjalani sisa hidup dalam kesederhanaan yang selalu ia caci maki. Kesombongannya telah membuatnya kehilangan segalanya. Beberapa minggu kemudian, rumah di Jalan Kenari 17 laku terjual. Kinanti, sesuai janjinya, tidak mengambil 1 rupiah pun. 100% hasil penjualan rumah itu dia sumbangkan ke yayasan untuk membangun kembali rumah-rumah warga korban banjir. Di bagian lain kota, di sebuah bukit yang asri, sebuah gerbang besar terbuka.
Mobil mewah Kinanti masuk ke sebuah halaman yang sangat luas. Di sana berdiri sebuah istana megah, rumah yang jauh lebih besar dan mewah daripada rumah di Jalan Kenari. Inilah rumah yang sebenarnya telah disiapkan kakek Kinanti untuknya. Kinanti, Yuda, dan Lala turun dari mobil. Lala langsung berlari riang di taman yang indah. Yuda memeluk Kinanti dari belakang saat mereka berdiri di balkon, memandang matahari terbenam. Pemandangan kota terlihat indah dari atas sana. Terima kasih sudah memilihku, Kinanti, bisik Yuda. Terima kasih sudah memberiku pelajaran, dan mengajariku arti keluarga yang sebenarnya. Kinanti tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Dia memegang hijabnya yang tertiup angin sepau-sepau. Harta sejati kita adalah keluarga kecil ini, Mas, jawab Kinanti. Dan harga diri. Harga diri yang tidak akan pernah kita biarkan diinjak-injak oleh siapapun lagi. Mereka berdua memandang Lala yang tertawa bahagia. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah terbayar lunas. Dan protagonis mendapatkan akhir yang paling memuaskan.